Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui video pembelajaran mata kuliah Fisika Teknik dan Praktikum. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kegiatan kita. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang berbahagia, mata kuliah Fisika Teknik dan Praktikum ini merupakan mata kuliah yang merupakan penggabungan antara mata kuliah materi perkuliahan fisika teknik yang merupakan kelanjutan dari fisika dasar di semester 1 dan kegiatan praktikum fisika yang dilaksanakan di laboratorium teknik mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Adik-adik sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan di sini bahwa mata kuliah Fisika Teknik dan Praktikum ini mempunyai beban SKS sebesar 3 SKS, di mana 2 SKS adalah materi perkuliahan Fisika Teknik yang disampaikan secara daring melalui pertemuan di dalam video conference. Bisa kita gunakan misalkan Google Meet atau Zoom atau media-media video conference yang lain. Dan juga beberapa materi dan penjelasan akan kami unggah melalui sistem pembelajaran daring, yaitu bebas umpo. Adik-adik yang berbahagia, terkait dengan penilaian mata kuliah Fisika Teknik dan Praktikum, ini merupakan penggabungan antara penilaian perkuliahan dan tentunya penilaian dari praktikum yang nantinya diselenggarakan secara luring untuk praktikum. Jadi adik-adik secara bergantian nanti dijadwal untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan praktikum fisika dasar yang terdiri dari beberapa materi yang nanti dipersiapkan oleh laboratorium, oleh petugas laboratorium Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan adik-adik melakukan praktikum dalam waktu yang ditentukan. Kemudian setelah praktikum, adik-adik melakukan pengolahan data praktikum dan melaporkan, membuat laporan praktikum ya dari setiap kegiatan yang adik-adik lakukan. Nah, terkait dengan penilaian gabungan antara kegiatan perkuliahan dan praktikum, yang pertama adalah komponen keaktifan. Komponen keaktifan itu nanti mempunyai bobot 20%, di mana itu adalah keaktifan kalian ketika mengikuti perkuliahan secara daring maupun kegiatan praktikum. Kemudian untuk UTS itu nanti mempunyai bobot 20%, untuk tugas mempunyai bobot 30%, dan UAS yang merupakan nanti nilainya gabungan antara nilai UAS di bebas umpo ya dari perkuliahan fisika teknik dan nilai pelaksanaan praktikum di rata-rata itu mempunyai bobot sebesar 30%. Kemudian untuk waktu perkuliahan tentu saja dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kemudian untuk kegiatan praktikum itu nanti sesuai dengan jadwal dari kepala
laboratorium. Dan ada ketentuan tersendiri untuk kegiatan praktikum yang akan diumumkan kemudian oleh kepala laboratorium. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mencoba kembali mengingatkan adik-adik, kita mereview kembali bagaimana kita melakukan pengukuran, kemudian mengolah data hasil pengukuran yang nanti menjadi bekal kalian semua ketika kalian melakukan praktikum yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan. Baik, saya coba tampilkan ya materi terkait dengan teori ketidakpastian. Oke, mohon maaf. Oke, bisa. Oke. Nah, di dalam kegiatan ya praktikum ya termasuk di dalamnya adalah praktikum fisika yang akan kalian lakukan nanti. Di situ ada proses yang disebut sebagai pengamatan. Ya, jadi kalian akan melakukan sebuah percobaan, beberapa set percobaan. Kemudian di situ kalian mengamati apa yang terjadi di dalam percobaan tersebut. Namun tidak cukup dengan mengamati saja. Kalian harus melakukan pengukuran, mengambil variabel-variabel yang dianggap perlu untuk diketahui nilainya untuk selanjutnya dianalisis. Nah, pengukuran tentu dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang telah disiapkan dan disediakan di dalam di laboratorium khususnya. Dan kegiatan tersebut itu kita sebut sebagai kegiatan eksperimen. Nah, di dalam melakukan kegiatan pengamatan dan pengukuran, ya tentu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, di dalam kegiatan pengamatan kita harus memberi perhatian ya secara lebih, ya kita harus fokus dalam pelaksanaan kegiatan praktikum selama pelaksanaan kegiatan praktikum. Bahkan jika perlu adik-adik bisa mengambil gambar atau bahkan mencatat terkait dengan apa yang terjadi selama kegiatan praktikum. Nah, di dalam kegiatan itu akan ada kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur untuk mengambil data-data variabel-variabel yang diperlukan yang digunakan nantinya dalam analisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil praktikum yang adik-adik lakukan. Ya, tentu saja kita harus memperhatikan ya di dalam pengukuran tentu kita harus memperhatikan hasil dari pengukuran. Ya, jadi hasil pengukuran benar-benar harus kita perhatikan di setiap kali melakukan pengukuran. Dan tentunya pengukuran tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Ya, tentu harus dilakukan secara berulang kali, secara berulang. Bisa diulang 5 kali atau 10 kali, ya kemudian dilihat data dari setiap pengukuran. Jika ada data yang ternyata nilainya terlampau jauh dari hasil pengukuran yang lain, nah maka dimungkinkan di dalam saat pengambilan data adik-adik melakukan sebuah kesalahan atau mungkin alat ukur yang digunakan menunjukkan data yang tidak tepat, sehingga adik-adik bisa mengulang kegiatan pengukuran. Nah, data pengukuran yang dilakukan secara berulang beberapa kali itu tadi, itu bisa diambil atau bisa dihitung nilai rata-ratanya, dan nanti yang disajikan adalah nilai rata-rata.
Dan dari beberapa data hasil pengukuran tadi, nanti kita bisa menghitung berapa error atau kesalahan dari proses pengukuran. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam pengukuran adalah bagaimana adik-adik menggunakan satuan. Ya, satuan sesuai dengan kemampuan alat ukur yang digunakan. Nah, jika dalam data pengolahan data, di analisis data itu nanti perlu ada konversi satuan, maka itu perlu dilakukan konversi satuan. Gitu ya. Misalkan dalam pengambilan data, adik-adik menggunakan satuan data panjang misalkan, adik-adik menggunakan satuan sentimeter atau milimeter. Kemudian di dalam analisa data ternyata diperlukan satuan dalam skala meter. Maka di situ harus dilakukan konversi dari sentimeter ke meter, ya, agar nanti hasil yang didapatkan dan satuan yang digunakan di dalam menyajikan hasil analisis data itu menjadi tepat dan betul. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kembali, yang perlu diperhatikan juga di dalam melaksanakan kegiatan penelitian, eksperimen pengukuran maksud saya, yaitu dalam membaca alat ukur. Ya, dalam membaca alat ukur, maka adik-adik harus membacanya dengan cara yang betul. Ya, jangan sampai karena posisi membacanya salah, maka hasil yang didapatkan itu tidak atau kurang akurat. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kegiatan praktikum atau eksperimen, atau kegiatan pengamatan dan pengukuran di dalam praktikum. Untuk selanjutnya, kita di dalam melakukan setiap pengukuran, tentu karena memang adanya keterbatasan alat ukur yang kita gunakan, hasil dari pengukuran yang kita lakukan itu bukanlah hasil eksak, bukanlah hasil angka pasti, tetapi di situ mengandung angka taksiran, ya, mengandung ketidakpastian. Ya, ada nilai eksak, tetapi di luar itu atau yang tidak bisa dijangkau dengan alat ukur, maka di situ kita memberikan satu angka taksiran. Maka konsep, ya, angka penting di sini menjadi perlu untuk adik-adik pelajari kembali. Nah, dari beberapa kali melakukan pengukuran, ya, adik-adik bisa menentukan error atau kesalahan dari pengukuran dengan cara, ya, untuk kesalahan atau untuk pengukuran tunggal, gitu ya. Saya langsung saja untuk pengukuran tunggal, maka kita bisa menentukan kesalahan dari hasil pengukuran ralat error itu adalah setengah dari nilai skala terkecil alat ukur yang digunakan. Saya contohkan di sini, misalkan kita mengukur panjang dengan menggunakan mistar yang mempunyai skala terkecil 1 mm. Ya, maka ketika pengukuran yang kita lakukan itu dilaksanakan hanya 1 kali saja atau pengukuran tunggal, maka nilai error atau ralatnya adalah setengah kali 1 mm, yaitu 0,5 mm. Ya, jadi kita bisa menuliskan hasil pengukuran kita, yaitu misalkan dimensi panjangnya itu adalah panjang yang terukur, ya, di mistar kita plus minus ralat hasil pengukuran.
Ya, di mana ralatnya tadi untuk pengukuran tunggal adalah setengah kali nilai skala terkecil. Oke. Nah, untuk pengukuran berulang, ada cara yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan simpangan baku atau standar deviasi. Ya, kita bisa mencari error ralat dengan menggunakan rumus statistik simpangan baku atau standar deviasi. Nah, nilai hasil pengukuran itu bisa kita sajikan dalam bentuk nilai rata-rata hasil pengukuran berulang, ya. Ya, nilai rata-rata hasil pengukuran berulang itu bisa dihitung dengan menjumlahkan masing-masing nilai atau semua nilai pada setiap kali pengukuran berulang. Jadi misalkan untuk satu jenis pengukuran, kalian melakukan pengukuran sebanyak 5 kali, ya maka semua nilai di setiap pengukuran, pengukuran pertama, pengukuran kedua hasilnya berapa, pengukuran ketiga hasilnya berapa, sampai pengukuran kelima itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah pengukuran. Ya, jumlah pengukurannya dilakukan sebanyak 5 kali sehingga dibagi 5 gitu ya. Ya, sehingga hasil pertama sampai hasil kelima dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 5. Itu adalah nilai rata-rata dari 5 kali pengukuran. Nah, demikian juga untuk N kali pengukuran, maka kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkan setiap hasil pengukuran dari yang pertama sampai yang ke N, kemudian dibagi dengan N. Nah, untuk error atau simpangan baku, itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. Ya, delta X sama dengan akar dari sigma XI min X rata-rata kuadrat dibagi dengan N min 1. Oke. Ya, jadi kita nanti mencari nilai ini di setiap hasil pengukuran, ya, setiap hasil pengukuran itu kita kurangkan dengan X rata-rata, ya, hasil rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, kemudian nilai ini nanti kita jumlahkan di semuanya, semua pengukuran. Jadi pengukuran pertama berarti hasil pengukuran pertama dikurangi nilai rata-rata hasil pengukuran dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan X2 sampai X2 min X rata-rata kuadratkan. Ditambah dengan X3 min X rata-rata dikuadratkan sampai Xn min X rata-rata dikuadratkan. Ya, hasil penjumlahannya dibagi dengan N-1. Jadi katakan kita melakukan pengukuran sebanyak 5 kali, maka ini dibagi dengan 5-1 atau dibagi dengan 4. Kemudian hasilnya itu di akar, ya di akar kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan nilai yang disebut sebagai simpangan baku, dan ini kita jadikan kita anggap sebagai nilai error dari hasil pengukuran berulang. Nah, kita berikan contoh di sini. Oke. Ya, dalam kasus sederhana, misalkan kita melakukan pengukuran dimensi panjang ya sebanyak 10 kali ya. Jadi N-nya 10. Jadi diulang 10 kali untuk satu jenis pengukuran. Panjang satu benda kita lakukan pengukuran sebanyak 10 kali, didapatkan 10 data. Nah, untuk mendapatkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya, kalau di sini D gitu ya panjang, itu adalah D rata-rata, kita jumlahkan semua hasil dari masing-masing pengukuran ini. Jadi mulai dari D1 sampai D10, kemudian dibagi dengan 10. Oke. Kemudian kita juga akan mencari nilai D1 min D rata-rata itu nilainya berapa, D1 min D rata-rata nilai, D2 min D rata-rata nilainya berapa, dan seterusnya. Kemudian dicari untuk setiap hasil itu. Kemudian setelah itu dikuadratkan. Ya, kemudian didapatkan nilai ini. Ya, nilai ini adalah
1 kali 10 pangkat min 4 dan seterusnya sampai 1 kali 10 pangkat min 4 sehingga didapatkan nilai akhirnya adalah 15 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian dari hasil ini ya, ini nanti dibagi dengan N-1. N-1-nya berapa? N-1-nya adalah 9 karena ya N-nya adalah 10 dikurangi 1 menjadi 9. Kemudian hasilnya diakar. Nah, ini adalah delta D atau ralat atau error hasil pengukuran panjang di dalam contoh ini yang dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi kita bisa menuliskan hasilnya D itu sama dengan D rata-rata plus minus delta D. Nah, itulah cara kita menghitung ralat hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang. Nah, di dalam praktikum nanti kita akan melakukan pengukuran tentu saja tidak hanya sekali, ya, tapi beberapa variabel itu nanti datanya kita ambil beberapa kali sehingga kalian perlu untuk memahami bagaimana cara mencari atau cara menentukan atau menampilkan nilai dari hasil pengukuran berulang. Yaitu kita sajikan nilai hasil pengukurannya dalam bentuk ini. X rata-rata, hasil rata-ratanya plus minus ralatnya atau error dari hasil pengukuran. Baik, adik-adikku yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini sebagai bekal nanti kalian melaksanakan praktikum fisika di laboratorium teknik mesin yang insya Allah akan segera dijadwalkan oleh kepala laboratorium. Baik, sehat selalu untuk adik-adikku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.